dari pembuangan sampah ini sebetulnya sudah rutin, artinya mereka sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bagaimana membuang sampah-sampah tersebut yang memang dikategorikan tidak infeksius dan tidak berbahaya, hanya berupa dus-dus bekas obat yang kemudian biasanya dikumpulkan oleh pihak apotek dan diambil oleh pihak pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pihak apotek sendiri sudah memasang larangan soal buang sampah karena diawasi CCTV. Kemudian sampah-sampah tersebut memang waktunya memang secara rutin diambil. Jadi pada saat posisi sampah tersebut menumpuk, ada seseorang yang kemudian terekam CCTV secara sengaja membuka bungkusan besar tersebut, kemudian mengambil dus dalam bungkusan besar dan dus-dus kecilnya kemudian diseberangkan. Kemarin saya sudah mengupdate posisi rekaman CCTV tersebut, artinya bahwa sampah itu sengaja dibuang oleh oknum dan pihak klinik atau pihak farmasi sendiri membantah bahwa sampah itu berasal dari mereka. Nah, saat ini saya kebetulan ada Pak Marwoto. Pak Marwoto ini kebetulan adalah pemilik dari klinik Bunda Medica yang mungkin kita bisa dengarkan langsung secara pasti bahwa bagaimana sih sebetulnya pengelolaan sampah dari klinik ini hingga kemudian viral dan ada di got begitu, menumpuk di got dan membatasi laju air dari saluran air begitu rekan Didi dan Aryo. Ya, boleh silakan. saya berbincang sebentar dengan bisa dijelaskan terkait kemarin itu yang sempat viral kemudian dan Mas sudah mengakui bahwa sampah itu sebetulnya dari sini dan kemudian viral di media sosial bahwa sampah tersebut menyumbat got. Itu bisa diceritakan nggak Mas awalnya seperti apa Mas? Jadi gini, kalau kita kan udah ikut akreditasi kesehatan klinik ya, jadi artinya kita sudah sediakan di sini bisa disuntik sedikit ada tempat sampah medis, di sini ada non medis ya, artinya kita kerjasama sama pemerintah daerah. Sampah ini diangkut tiap hari, cuman kemarin karena ada keterlambatan juga, dan kita terekam semua aktivitas di depan ini. Kebetulan kemarin setelah viral dengan dipostingnya tentang sampah yang ada di got itu, ya kami sebagai pengusaha merasa terganggu. Kenapa? Karena viralnya itu kan seolah-olah menuduh bahwa kita yang sengaja membuang sampah. Sedangkan kita jadi masyarakat sudah menyediakan juga tempat sampah. Kita mengimbau masyarakat, bahkan kita tulis untuk tidak buang sampah sembarangan. Nah dari situ akhirnya kita lihat di CCTV, ternyata kemarin ada kardus yang ada sampah medis. Si orang itu memang ada sedikit keterlambatan mental. Nah, dia ambil kardusnya, sampahnya dibuang got. Saya sendiri kebetulan bukan pemakai sosial media karena kesibukan ya. Makanya pas kemarin ada beberapa teman yang komplain ke saya, ya saya akhirnya saya telusuri. Yang pada akhirnya bahwa sampah itu memang kita akui dari kita, tapi yang membuang ke tempat selokan itu bukan kita. Ya, saya mohon maaf kalau misalkan kemarin memang viral ya, tapi ya kita klarifikasi apa adanya. Jadi tempat kita sudah kita sediakan tempat sampah, regulasi pembuangan sampahnya kita juga kerjasama sama dinas kesehatan. Oke. Nah, Mas ada nggak memastikan, artinya dari pihak klinik sendiri memastikan bahwa sampah-sampah tersebut tidak ada limbah artinya yang medis infeksius, artinya limbah basah atau bekas apa itu berupa sampah apa sih sebetulnya Mas? Ini gini aja nih, kita langsung aja. Ini kan ada beberapa contoh ini. Sampah ini betul-betul yang kita buang semuanya dus kosong. Setelah dipakai dusnya kosong ya, terus kita buang ya lewat yang tadi prosedural yang ada itu. Jadi ini murni tidak ada obat satu tablet pun, tidak akan terinfeksi. Karena kalau misalkan dari sini ini memang benar-benar murni kosong semua, nggak ada satupun satu lembar pun. Baik, ya, artinya bahwa itu adalah limbah-limbah kering, artinya sampah-sampah bekas bungkus obat-obatan bekas dan dipastikan tidak ada obat ataupun tidak ada suntikan atau infusan atau apa, tidak ada ya Mas ya? Karena kalau suntikan, karena kita ada lab, di sana ada khusus untuk laboratorium. Ya itu di sebelah genset itu kita sediakan memang secara prosedural waktu akreditasi kita harus ada tempat pembuangan sampah khusus dan itu digembok. Ya artinya secara keamanan tidak mungkin dipakai
sama masyarakat gitu di Gembok gitu ya. Baik, rekan Indi dan Aryo, saya juga ingin bertanya sebetulnya kepada Mas Marwoto, setelah kemarin viral, kemudian dipastikan bahwa sampah itu memang berasal dari apotik ini ya Mas ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak apotik setelah melihat kondisi memang ada di seberang dari apotik Mas ini? Ya sebetulnya yang pertama saya merasa terganggu dengan pemberitaan. Yang kedua mungkin kami akan koordinasi sama warga tempat untuk menutup selokan Sudah itu. ditutup ya? Ya, Langsung saat itu. sekarang langsung ditutup. Waktu itu udah langsung koordinasi. Ditutup untuk keamanan dan KP akan lebih pengawasan lagi. Jangan sampai ada kardus-kardus kosong yang mana bisa dimanfaatin sama orang. Nanti setelah malam sampah yang ini, tempat sampah ini kita masukin ke dalam. Jadi tingkat keamanannya kita akan tingkatkan supaya lebih aman ya, supaya tidak akan terjadi lagi gitu. Baik, terima kasih Mas atas informasi yang diberikan, informasi update-nya. Oke. Baik, rekan Indi dan Aryo, jadi kita dapatkan update informasi terkini bahwa memang kemarin sempat heboh kondisi itu, dan kondisi itu memang tidak bisa dibenarkan, artinya ada sampah. Dan pihak apotek sendiri sudah memberikan bantahannya dan mengatakan bahwa sampah-sampah itu sebetulnya sudah ditumpuk di area atau kawasan ini. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus, itu ada rekaman CCTV-nya dan saya sudah kirim juga ke teman-teman 20 detik. Rekaman CCTV itu memperlihatkan bahwa sampah ini diacak-acak, dus besarnya diambil, kemudian sampah-sampah bekas obat-obatan itu di sana. Dan pertanggungjawaban dari pihak apotek sendiri, kemarin itu dari video lanjutan viral yang saya terima tadi pagi bahwa warga beserta pihak apotek turun ke got, sampah itu kemudian dibersihkan yang memang sempat menyumbat aliran got, dan akhirnya hari ini seperti dilihat sudah ditutup. Begitu rekan Indi dan Aryo di Studio 20 Detik. Iya, karena terlepas dari itu memang kalau dilihat kan tadi dari rekaman CCTV-nya bahwa si klinik ini nggak ada pagar depan yang tertutup ibaratnya. Ini hanya rantai penutup aja. Jadi orang bisa mengakses sampai ke dalam gitu ya. Dan penanganan yang terbaik adalah dengan menutup si got tersebut. Karena sekali lagi mau itu sampah medis ataupun hanya kardus kosong aja gitu ya. Tapi ini tetap akan mengganggu ketika ya tadi aliran air di got tersebut takutnya menyumbat ya nanti akan menimbulkan banjir ke depannya gitu. Jadi penanganan terbaik adalah ditutup aja si gotnya. Itu udah paling tepat, udah paling benar. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki juga karena tadi kalau dilihat sepanjang jalan itu juga kayaknya bisa diperbaiki ya untuk para pejalan kaki supaya lebih nyaman. Betul sekali ya. Sepertinya dengan ada kejadian ini jadi ada hikmahnya juga gitu ya Kang Syahdan, yang mana kan mungkin trotoar bolong juga sepertinya itu memang harus ditutup ya. Jangan sampai nanti ada yang jalan, jangankan sampai meluap-luap hujan nanti sampahnya kemana-mana. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak biasa lewat sana kemudian mungkin lagi nggak teliti gitu ya, taunya dia malah nyungsep nanti. Kita nggak pengen juga itu terjadi. Baik Kang Syahdan, terima kasih. Sami-sami rekan Aryo dan Indi. Terima kasih juga buat Pak Marwoto tadi yang sudah mau dimintai keterangan ya. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa. Kang Syahdan. Hatur nuhun.